Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Lembaga Indonesia Political Opinion atau IPO merilis hasil survei terkini mengenai peta elektabilitas 3 pasang calon di Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming masih menempati urutan pertama di survei IPO, namun duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengungguli Ganjar Pranowo Mahfud MD. Survei IPO yang dirilis hari ini, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, digelar pada periode 10-17 November tahun 2023. Metode survei ini yakni multistage random sampling atau pengambilan sampel bertingkat dengan melibatkan 1.400 responden. Survei ditatakan memiliki pengukuran kesalahan atau margin of error 2,50% dengan tingkat akurasi data 95%. Untuk menguji validitas responden, IPO menyatakan melakukan spot check pada 10% sampel dari total populasi sampel. Perihal elektabilitas ketiga capres, Prabowo menempati urutan pertama. Posisi kedua diisi Anies Baswedan dan ketiga ditempati Ganjar Pranowo. 1. Prabowo, 37,5%. 2. Anies, 32,7%. 3. Ganjar, 28,3%, tidak tahu, tidak jawab, 1,5%. Dalam simulasi pasangan, Prabowo Gibran menempati urutan pertama disusul Anies Imin dan Ganjar Mahfud. Hasil ini didapat IPO dengan mengajukan pertanyaan, jika hari ini dilaksanakan pemilihan presiden, dari nama-nama pasangan kandidat ini siapakah yang Bapak Ibu akan pilih? 1. Prabowo Gibran, 36,2%. 2. Anies Imin, 34,1%. 3. Ganjar Mahfud 27,1%. Belum menentukan pilihan, 2,6%. Kubu tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan tanggapan atas sejumlah hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Sejumlah survei terbaru bulan November tahun 2023 yang dirilis antara lain dari Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denija, Indonesia Political Opinion, IPO, dan Lembaga Pemilih Indonesia, LPI. Juru bicara Timnas Amin, Ramli Rahim, menanggapi santai sejumlah hasil survei. Ia mengatakan pihaknya tidak terlalu percaya kepada survei-survei yang ada. Kami tidak terlalu percaya survei, namun kami juga bersyukur bila memang seperti itu, elektabilitas Anies Muhaimin meningkat, ungkap Ramli. Pihaknya meyakini suara pemilih Anies Baswedan jauh lebih tinggi daripada yang dipublikasikan lembaga-lembaga survei. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Kami menemukan strong voter Anies cukup tinggi, sehingga potensi untuk pindah ke paslon lain itu sangat berat. Jadi, kami tinggal menambah posisi strong voter, kami sedang berjuang hingga tingkat bawah, imbuhnya. Tanggapan pihak Prabowo, sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman, mengapresiasi hasil survei LSI Denija yang menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran yang signifikan. Ia mengatakan Prabowo Gibran mendapat hasil yang sangat tebal, yakni terpaut 11,7% dari Ganjar Mahfud atau 4 kali margin of error. Hasil survei LSI ini menunjukkan bahwa publik sebagai pemegang kuasa memilih sudah semakin cerdas, ujar Habibur Rahman. Menurutnya, itu tak terlepas dari TKN Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, KIM, dan simpul-simpul relawan yang kerja keras meyakinkan rakyat. Kami semakin yakin bahwa dengan tren elektabilitas yang semakin hari semakin baik ini dan jika tidak terjadi kecurangan maka kami bisa menang satu putaran, imbuhnya. Tanggapan pihak Ganjar. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Sandiaga Uno,
mengklaim hasil survei internal menunjukkan elektabilitas Ganjar Mahfud mengalami tren positif. Hal itu ia sampaikan ketika merespons hasil survei Indonesia Political Opinion, IPO, yang mencatat elektabilitas Ganjar Mahfud disalip Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kita berpedoman pada survei internal yang memang kami tidak pernah publish, tidak pernah kami umumkan. Di mana hasil daripada pemetaan calon pemilih menunjukkan tren yang baik buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kata Sandiaga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Sandiaga tidak membeberkan secara detail hasil survei internal tersebut. Namun, ia mengeklaim elektabilitas Ganjar Mahfud bersaing ketat dengan pasangan Prabowo Gibran untuk merebut posisi teratas. Ini kan semuanya masih margin of error dan masih ada sekitar 83 hari lagi, jadi kita akan kerja lebih keras lagi, ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu. 1. Survei LPI, Ganjar Mahfud ungguli Prabowo Gibran. Lembaga Pemilih Indonesia, LPI, melakukan survei pada 9-13 November tahun 2023. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Hasil survei LPI menunjukkan Ganjar Mahfud meraih 38,75%, Prabowo Gibran 34,25%, dan Anies Muhaimin 24,00%. Sementara itu, 3,00% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini dilakukan LPI secara khusus untuk memotret elektabilitas pasangan Capres-Cawapres setelah putusan MK. Survei ini diikuti 1.300 responden dengan margin of error sebesar 2,83%. 2. Survei LSI Denija, Prabowo Gibran masih teratas. Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denija menyebut pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Survei ini diambil pada 6-13 November tahun 2023 dengan 1.200 responden. Hasilnya, Prabowo Gibran unggul dengan 40,3%. Di posisi kedua ada Ganjar Mahfud dengan 28,6%. Posisi ketiga ditempati Anies Muhaimin dengan 20,3%. Meski begitu, ada 10,8% responden belum menentukan pilihan. Survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9%. 3. Survei IPO, Ganjar Mahfud posisi ketiga. Survei Indonesia Political Opinion, IPO, diambil pada 10-17 November tahun 2023. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto berada di angka 37,5%. Lalu, Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan 32,7%. Pada survei ini, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi ketiga dengan 28,3%. Urutan elektabilitas tetap sama saat Capres disandingkan dengan Cawapresnya. Prabowo Gibran berada di posisi pertama dengan 36,2%. Anies Muhaimin berada di posisi kedua dengan 34,1%. Ganjar Mahfud berada di posisi ketiga dengan 27,1%. Survei ini diikuti 1.400 responden dengan margin of error 2,50%. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.